Viral, Anggi Friselia Tamuntuan diduga masuk Paskibraka Nasional jalur nyogok. Berikut ini informasi tentang Anggi Friselia Tamuntuan yang diduga masuk Paskibraka Nasional jalur nyogok. Tuai hujatan netizen. Baru-baru ini sosok nama Anggi Friselia Tamuntuan memang tengah ramai dibicarakan hingga tuai kritikan hingga hujatan oleh netizen. Hal tersebut terjadi karena digadang-gadang Anggi Friselia Tamuntuan masuk menjadi Paskibraka Nasional karena adanya orang dalam. Anggi Friselia Tamuntuan mulai ramai diperbincangkan oleh netizen melalui sosial media TikTok karena Anggi dinyatakan sebagai pengganti dari Christina sebagai anggota Paskibraka Nasional. Banyak dugaan dari para netizen bahwa Anggi dapat menjadi anggota Paskibraka Nasional karena dirinya mempunyai orang dalam. Sebelumnya juga sempat ramai terkait dengan kabar penggantian anggota Paskibraka Nasional. Beberapa orang banyak yang menduga bahwa Christina memang sengaja digantikan oleh Anggi Friselia Tamuntuan. Tergantikannya Christina dengan Anggi dalam Paskibraka Nasional karena Christina dinyatakan positif COVID-19 yang menyebabkan dirinya gagal terbang menuju Istana Negara. Banyak orang yang mengatakan bahwa Christina sengaja dinyatakan positif COVID-19 supaya dapat digantikan oleh Anggi Friselia Tamuntuan. Diketahui pekerjaan orang tua dari Christina hanyalah seorang petani. Hal tersebut dapat memperkuat dugaan bahwa Anggi Friselia Tamuntuan masuk dalam Paskibraka Nasional melalui jalur nyogok. Hingga setelah upacara kemerdekaan pada hari Selasa 17 Agustus 2021, Anggi Friselia Tamuntuan tuai hujatan dari netizen. Karena merasa simpati terhadap Christina, banyak netizen yang menyerang dengan komentar negatif dalam beberapa postingan Instagram dirinya. Bahkan Anggi juga sempat menutup kolom komentar akun Instagramnya. Bukan hanya itu, warganet juga mempermasalahkan Anggi yang dinilai bangga memasangkan foto profil ketika ia mengenakan seragam Paskibraka Nasional 2021. Hingga saat ini sosok Anggi Friselia Tamuntuan memang tengah viral di sosial media TikTok. Menurutnya, pejabat yang dimaksud seharusnya tidak bisa berkata kalau dia lupa atau ada cadangan. Makanya dikatakan pejabat ini tidak kompeten dengan tugas-tugas itu. Dari 3 bentuk maladministrasi itu, kata Lukman, pihaknya telah menyampaikan 3 saran korektif terhadap pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat yang diserahkan melalui Sekretaris Provinsi Muhammad Idris pada 16 Agustus lalu. 3 saran tersebut berisi memberikan pembinaan disiplin dan sanksi bagi ASN atau pejabat Dispora. Saran kedua meminta Pemprov Sulawesi Barat melalui Dispora untuk melakukan upaya persuasif dan solutif terhadap keluarga Nur Aliyah yang hak-haknya dihilangkan sebagai peserta calon Paskibraka pengganti. Bentuknya apa? Kita persilahkan Pemprov untuk melakukan langkah-langkah itu agar tercermin asas pelayanan publik secara berkeadilan, ujar Lukman. Dikatakan Lukman pihaknya memberi waktu 30 hari kepada Pemprov Sulawesi Barat untuk menjalankan saran yang Ombudsman berikan. Meski demikian, tutur Lukman, saran ini memang tidak wajib dan mengikat. Jika Pemprov tidak menjalankan saran tersebut, Lukman akan melaporkan hal ini kepada Ombudsman RI untuk mengeluarkan rekomendasi yang sifatnya wajib untuk dilaksanakan. Nah, kalau mereka tidak indahkan itu, sudah berharapan dari Kementerian Dalam Negeri sampai ke Presiden, tandas Lukman. Sebelumnya diberitakan, Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat tengah menyelidiki dugaan maladministrasi yang dilakukan Dispora Sulbar dalam penunjukan calon anggota Paskibraka Nasional. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat Lukman Umar mengatakan sudah mengklarifikasi persoalan ini kepada Kadispora Sulawesi Barat Muhammad Hamzi secara virtual. Lukman menyebutkan klarifikasi tersebut seputar pergantian terhadap Christina dan Arya Maulana Mulia sebagai anggota Paskibraka yang dianggap tidak sesuai dengan SOP. Bagaimana menurut Anda? Kasian, doa Rizik hari ini berbalik menimpanya, ditulis oleh Argo Javiras di sewar.com. Nasib apes nan sial hari ini kembali dipanen oleh Imam Besar Baliho Mr. Rizik Pertamburan. Hari ini dia belum bisa menghirup udara bebas keluar dari penjara. Mantan pedagang parfum di Tanah Abang yang katanya pernah diundang Raja Salman itu tetap harus menjalani penahanan untuk kasus swab palsu Rumah Sakit Umi selama 30 hari ke depan. Pengacaranya pun termehong-mehong saat mendapat kabar yang tidak sedap yang melipir ke kupingnya. Sembari memikirkan fee-nya yang belum cair, barangkali sungguh zalim, umpatnya sambil ngedumel. Masa penahanan Rizik dalam pusaran kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung memang sudah habis masa penahanannya dan bebas hari ini. Namun apes nian, The King of Baliho itu harus kembali menjalani isoman. Menjalani penahanan selama 30 hari ke depan untuk kasus swab palsu Rumah Sakit Umi.
Doanya yang dulu terlontar dari mulut kotornya itu kini dihajar balik oleh karma yang menimpanya. Bikin susah hidupnya, seratkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia. Tidak dapat anak keturunan yang soleh dan solehah, hidupnya hancur-hancuran, gak ada berkah, susah setiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Dan hari ini membesar baliho kena karma di bagian yang ini, hidupnya hancur-hancuran, gak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Ingin saya katakan mampus tapi tidak boleh, makanya jangan umbar doa sembarangan di muka umum. Entah kenapa, kaum Bani Onta suka banget umbar doa sembarangan di depan publik. Dulu juga Tifatul Sembiring pernah ngucapin doa yang sembarangan pula. Berilah petunjuk kepada Presiden Bapak Joko Widodo. Gemukkanlah badan beliau karena kini terlihat makin kurus. Begitu doa Tifatul Sembiring dalam sidang paripurna tanggal 16 Agustus 2017 yang lalu. Doa Tifatul Sembiring itu tidak lebih tidak kurang sama persis dengan doa seorang suami yang istrinya wajahnya merongos, lalu minta Allah mencantikkan wajah istrinya agar cantik seperti Julia Roberts. Masih dalam momen yang sama saat sidang paripurna itu, politikus Partai Gerindra M. Syafi'i juga mengumbar doa ngaco yang sembarangan. Jauhkan kami ya Allah dari pemimpin yang khianat, yang hanya memberikan janji-janji palsu, harapan-harapan kosong, yang kekuasaannya bukan untuk memajukan dan melindungi rakyat ini, dan seakan-akan arogansi kekuatan berhadap-hadapan dengan kebutuhan rakyat. Tak ketinggalan pula doa mak lampir Nino Warisman yang juga diumbarinya secara sembarangan di muka umum pakai acara ngancam Allah segala, awas jangan sampai Prabowo Subianto tidak menang Pilpres 2019. Karena jika engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah, kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembahmu. Begitu bunyi doa si nenek sihir ini. Begitulah kura-kura ciri khas doa orang munafik. Berdoa hanya untuk memuaskan nafsu syahwat duniawi belaka. Allah dijadikan sasaran tembak demi kepentingan mereka. Model-model macam mereka ini sesungguhnya adalah reinkarnasi dari Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafikun Madinah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu. Yang namanya doa tuh ya bukanlah sarana untuk memaksakan kehendak dan ego manusia kepada Allah. Akan tetapi doa adalah jalur komunikasi kepada Allah sebagai otoritas yang suci terkait ketulusan dan kesungguhan, bukan untuk menghujat orang melalui doa. Rizik, Tifatul, Syafi'i, dan Nino ini telah mempermainkan Allah yang maha suci dalam momen doa yang seharusnya sakral hanya demi kepentingan hasrat politik duniawi mereka. Doa para munafikun dengan ciri-ciri nifak amali adalah kebohongan yang absolut jika berbicara tidak akan didengar Allah. Sebab sesungguhnya orang-orang munafik itu atau ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 145. Wahai Allah, bersihkanlah hatiku dari nifak, atau bersihkanlah amalku dari riya, bersihkanlah lisanku dari dusta, bersihkanlah mataku dari pengkhianatan. Sesungguhnya engkau mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Hadis riwayat Hakim Al-Qoti